Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami dari kelompok berapa, Mas? Kami dari kelompok 6 ingin membuat video pembelajaran tentang bacaan Fawadhihus Suwar. Satu ayat paling depan yang menjadi pembuka sebagai bahan tugas praktek qiraah dari Bapak dosen pengampu mata kuliah praktek qiraah. Kali ini kami akan baca gantian, baru setelah itu kita bahas. Baik, saya pandu dulu ya. Kita mulai dari sampian Mas Amirul sebagai posisi paling atas. Silahkan dibaca mulai dari lafaz alif lam mim sampai nun. Baik. Aku saja ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam Alif lam Alif lam Alif lam Kaf Ya Ain Yasin Qad Amin Ain Shin Qad Ya. Jadi itu ya? Ya. Sekarang sampean Mbak Vivit, silakan mic-nya dipegang Mbak Vivit. Ya, ada mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Alif lam mim. Alif lam mim. Qaf ha ya ain sha. Taha Tashin Yasin Shad Amin Ain Shin Qaf Nun. Terima kasih. Silakan lanjut, Mas. Saya Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim.
Sod. Alif lam ro. Kaf ha ya ain Sod. Boha Bosim Mim Bosin Yasin Sod Hamim Ain Sin Qaf Nun. Silakan Mbak Lail bersama anaknya, nggak apa-apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim Shad. Alif lam ra. Alif lam mim ra. Kaf ha ya ain Shad. Qasim Yasin Qad Hamim Ain Qaf Nun. Alhamdulillah. Nanti dimarahi Pak Kiai ya, jangan main-main ya. Mbak Putrinya nggak bisa ini. Sakit, Pak. Ya. Terus saya juga baca ini. Iya, Pak, dilanjutkan keterangan, Kali Pak. baca sekalian tutor. Nah, Kok kayak itu, Pak? Gitu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم صاد ألف لام را ألف لام ميم را كاف ها يا عين صاد طه طاسيم ميم طاسين ياسين صاد حميم
Min Sin Qaf Nun. Sadaqallahul azim. Dari yang kita baca pada kesempatan kali ini, kira-kira ada yang nggak sama nggak bacaannya? Kalau saya nganggapnya sama semuanya. Mbak Lail, gimana Mbak? Kalau ada yang nggak sama, ayo kita pecahkan bersama-sama. Atau Kayaknya sih sama. atau Cuman bedanya ada yang kepanjangan, ada yang kependekan. atau kita tanya hukumnya aja ya. Intinya nggak sama tuh. Semuanya sama, cuman mungkin panjang pendeknya nggak sama. Nah itu betul maksud saya gitu. Ada mau hukumnya cuma panjang sama pendek di situ. Hukumnya nggak ada yang dibuang kok. Ya namanya Kalau menurut kita. saya sih yang sulit itu yang kata ayah itu sulit. Sama lain yang Abi main selingkuh. Iya. Soalnya panjang. Nggak nyampe nafasnya. Itu kalinya gimana ya? Ya. Sebenarnya Mbak ya, kita kelompok 6 ini termasuk orang paling hebat. Kita tadarusnya nggak ada ustadznya. Amin, amin. Nggak ada ustadznya ini. Mana dosennya kan nggak ada. Ustaz Ali Wafa. Kalau murid kan mandiri kan, bacaannya sama, panjang pendeknya sama, mungkin ada yang kurang sedikit itu. Cuman mungkin mari kita bahas bersama-sama di sini. Mungkin Mas Amirul bisa menjelaskan ini dari yang kita baca, kira-kira di sini ada beberapa bagian gitu dalam pembacaan. Soalnya ini sama semuanya ini kayaknya. Ya Mas ya. Bentar gimana? Coba dari sampai bisa menjelaskan ini Mas. Suaranya. Enggak jelas Mas ya. Suaranya apa? Iya. Bentar. Gimana tadi? Mas Amirul, sampai bisa menjelaskan ini kan ini hukumnya sama, mungkin dibagi berapa, 3 mungkin yang nggak sama ini mungkin. Sampai bisa menjelaskan nggak? Ya itu kan default itu empat lagi ya. Jadi yang kita baca tadi itu kan termasuk di empat lazim ya hukumnya. Itu ada mat lazim tuh, kalau lazim tuh ada dua, Ya, dua mat lazim mukhaffaf sama mutafol. ya, Nah, jadi tapi di ayat-ayat yang kita baca tadi itu selain ada mat lazim, ada juga yang mat tabi'i. Contohnya yang harokatnya itu bisa kelihatan di 2 harokat gitu, bacanya itu. Contohnya yang ada mat tabi'inya itu alif lam oh ro itu tabi'i ya kalau nggak salah. Iya mas. Nah, sama contoh yang lain yang sudah kita baca. Selain itu ya mat lazim namanya, mat lazim mukhaffaf dan mutafol. Ini tuh yang bisa jelaskan. Kalau lebih intinya kurang bisa menjelaskan itu, paham, cuman menjelaskan itu kayak kurang bagus kata-katanya, jadi mungkin nggak bisa memahamkan. menurut sampean Mas Ahmad? Ini itu aja dari saya. Ya, Tambahan mungkin dari yang lain.
Kalau tambahan mungkin terkait khusus permasalahan huruf yang muqatta'ah ya. Dalam garis besarnya ada beberapa huruf. Terus tadi di share juga ada di 29 surat ya. Kalau huruf muqatta'ah ntar hanya khusus pada awal huruf, oleh karenanya dinamakan fawatihus suwar. Terus dalam terkait hukum tajwid, pembagiannya secara umum ada 4. Yang pertama disendirikan yaitu alif, karena alif hanya dibaca nama hurufnya ya, alif. Terus lam mim itu ada panjang tersendiri. Terus yang kedua tadi yang diutarakan Mas Amir itu matopi'i yang hanya 2 harokat, yang kalau dalam mushaf ditandai dengan garis kayak angka 1 ya, kayak angka 1 Arab. Terus yang ketiga yang bisa 4 ataupun 6. Mungkin nanti Pak Ali bisa menyampaikan apakah ada keringanan yang semacam ini. Yang ketiga adalah yang pilihan 4 atau 6, ada huruf ain bisa 4 harokat atau 6 harokat dikarenakan huruf min. Terus yang ke-6 ini yang umum terjadi pada huruf muqatta'ah, yaitu dibaca 6 harokat ya, yang 6 atau 6 ketukan yang selain ain gitu dan alif. Jadi ada 4 bagian bacaan kalau dalam terkait panjang pendeknya. Kalau dalam tajwid ya ada tadi mat tobi'i, terus mat lazim yang harfi, yaitu yang dalam huruf-huruf ketika pengucapannya adalah mengija huruf itu. Misalkan lam bukan dibaca la atau li, tapi nama hurufnya yaitu lam, ataupun mim bukan ma, mimu, tapi mim, yaitu mat lazim harfi. Nanti ada mukhafaf yang setelahnya sukun, ada musaqqal yang setelahnya ada sukun besertaan tasydid. Yang tadi apakah ada yang pembacaan alternatif sehingga kalau nafas kita nggak kuat, tadi ada solusinya. Kalau yang 2 opsi saja kan tadi pada ain, apakah ada yang bisa 3 harokat atau 4 harokat bagi huruf-huruf ain? Mungkin itu yang menjadi permasalahan. Kalau nggak kuat pembacaannya, biar bisa membaca lebih sempurna. Ya, dari saya itu Pak Ali. Ya, saya rasa sudah cukup itu Mas. Itu sudah mewakili dari teman-teman. Gimana Mbak Laila? Ya. Gimana? Satu lagi Pak. Saya tadi koneksi putus, jadi waktu penerangannya Mas Nadif saya hilang, jadi nggak terlalu dengar. Tapi kalau bacanya saya sih justru mau cari saran kali yang tadi ditanyakan Mas Nadif. Kalau suara lagi nggak bagus nih, sebenarnya lagi batuk itu kan, kalau kaf yang ain satu itu sulit kali. Sama Hamim main sinkop itu perlu perjuangan itu sampai nafasnya 6 ketukan yang panjang, yang huruf musbah harfi itu kan harus 3 alif atau 6 harokat itu huruf terakhirnya itu hilang dari peradaban gitu, nggak nyampe. Mungkin ada solusi untuk itu. Iya, sebenarnya Mas Ahmad ini sebenarnya sudah paham semua, justru lebih paham dari saya. Kalau saya itu tidak mau terlalu panjang dalam pembahasan ini. Kalau saya menerangkan itu, paling saya akan menerangkan bahwa dalam huruf pendek di awal kalimat, di awal surah itu, fawatihus suwar itu,
panjangnya itu hanya ada dua. Pertama 1 alif atau 2 harkat, yang kedua adalah 3 alif atau 6 harkat. Untuk pembagiannya itu biar tugas sampean Mas untuk mencari bagaimana, apakah ada yang lebih pendek daripada ini atau gimana. Kalau masalah kita nafas kita kurang itu nggak mampu, batuk dan lain sebagainya, itu disambung lagi nggak apa-apa Mbak. Masa ada orang mengaji di awal surah sudah nggak kuat Mbak? Nggak kuat itu di akhir surah ya, nggak kuat itu di akhir surah. Seperti Muammar itu di akhir surah bisa, nggak kuat awal surah. Gimana kalau undangan itu? Cobaan itu Pak, cobaan. Jadi biar kita tidak terlalu panjang, jadi gini, yang dalam awal surah itu pertama kita ambil 1 alif atau 2 harkat, yaitu yang disebut dengan mad tabi'i harfi. Mad tabi'i harfi itu hurufnya ada 5 yang terkumpul dalam lafaz hayyun tohurah, ha, ya, to, ha, ra. Dan semuanya mungkin ada di sini contohnya. Contoh yang ha di situ, hamim itu 1 alif atau 2 harkat. Makanya seperti Mbak Vivitnya tadi itu kurang sesuai ketika membaca hamim, haknya agak terlalu panjang, itu bisa agak dipendekkan lagi. Karena tanda ini Mbak, tanda ini Mbak ya, tanda bendera ini biasanya agak lebih panjang ini Mbak. Jelas panjang bendera. Ya, kayak bendera ini simbol agak panjang. Bisa tuh buat ngajarin anak ya, bendera. Tanda pepat Pak. Makanya kalau orang mengajari itu biasanya begini, berarti agak panjang. Kalau cuma segini berarti 1 alif. Itu hurufnya ada 5, hai, ha, iya, to, ha, ro. Yang ha contohnya adalah hamim, yang iya contohnya adalah yasin, yang to artinya tosin, yang keempat ha, toha, yang terakhir adalah ro, alif lam ro. 5 itu 1 alif atau 2 harkat. Kemudian yang kedua adalah pembagian daripada mad lazim. Mad lazim itu dibagi 2. Pertama mad lazim, ada yang mengatakan mad lazim harfi, ada yang mad lazim dibagi 2. Pertama mad lazim harfi, 2 mad lazim kilmi. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan mad lazim musakkol. Ada yang mengatakan mad lazim mukhaffaf. Akhirnya kilmi dan harfi. Nah, kalau yang biasa di sini di pondok saya itu disebutkan mad lazim itu dibagi 2. Pertama mad lazim musakkol, yang kedua mad lazim mukhaffaf. Yang musakkol dibagi 2. Yang pertama musakkol kilmi, yang kedua musakkol harfi. Yang dipakai dalam fawatihus suwar yang harfi. Makanya kalau yang kilmi ada di tengah-tengah kalimat. Terus yang kedua adalah mad lazim mukhaffaf, kilmi dan harfi. Yang dipakai adalah yang harfi, karena kalau yang kilmi ada di tengah-tengah kalimat. Contohnya yang kalimat seperti al-ana itu dan lain sebagainya. Kita mulai dari yang musakkol harfi dulu. Musakkol itu berat ya, artinya berat, musakkol berat, harfi dalam huruf. Kenapa disebut dalam huruf? Karena berada di awal surah. Buktinya disebut huruf, tidak ada seorang ulama yang tahu makna daripada alif lam mim. Makanya kalau santri mengaji kitab itu pas sampai dalam lafaz yasin alif lam mim, jawaban kiainya itu pasti begini, Allahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu artinya. Kan di sini disebut musakkol harfi, berat dalam huruf. Apa yang dinamakan lazim musakkol harfi? Huruf mad bertemu dengan tasydid dalam huruf. Contoh
Alif lam mim. Itu yang musakkol, itu yang lamnya, bukan mimnya. Ya Mas ya, Mas Ahmad ya. Iya, Pak. Ya. Yang musakkol itu lamnya. Kenapa? Karena lam, setelah lam ada alif, kemudian bertemu dengan tasydid. Itu yang disebut berat musakkol, maka disebut musakkol. Kalau yang kedua adalah mukhaffaf, ringan, sukun. Contoh ain, sin itu enggak ketemu dengan tasydid. Alif lam ra, itu enggak ketemu dengan tasydid, itu namanya mukhaffaf. Contohnya mad lazim musakkol harfi itu, kalau di sini itu hanya ada beberapa di sini. Ini, aduh, HP-nya jatuh nih, Mbak. Mas Nadif share screen aja Mas Nadif. Ya, saya rekam, Mbak. Ya. Ini Mbak nih. Ini yang lam ini papannya ini ya, papan tulisnya ini, anak-anak ya. Nah tuh. Ya. Itu yang mad lazim musakkol itu satu, alif lam mim di lamnya. Kenapa? Karena lam bertemu dengan tasydid. Mimnya tidak dihitung karena itu hukum lain. Satu. Terus yang kedua alif lam mim shad, lamnya juga. Alif lam mim ra, lamnya di situ. Terus kemudian to sin mim, sinnya bertemu dengan tasydid di mim. Tuh. Juga mad lazim musakkol juga, nggak ada lagi. Makanya sini hanya lam dan sin dan lam musakkol itu. Kalau mad lazim muhaffafnya banyak di sini. Contoh mim, shad, lam, kaf, ain, shad, to sin, yasin, ain, sin, qaf, nun. Ini semuanya adalah mad lazim mukhaffaf harfi. Mukhaffaf harfi. Kira-kira mungkin panjangnya 3 alif atau 6 harkat. Untuk perbedaan cara panjang pendeknya silahkan Masnya cari sendiri. Kalau masalah kata Mbak Lail itu kita tidak kuat atau gimana ya, kan kita boleh cepat, boleh pelan gitu. Kalau kita ngajinya cepat nggak apa-apa, panjangnya itu dibaca cepat juga. Contoh misalnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Jangan kita Bismillahirrahmanirrahim, Yasin kan kain. Nah, kalau terlalu nggak sesuai, jadi enaknya sesuaikan. Jadi itu kira-kira itu panjangnya 1 alif atau 2 harfi di mad tabi'i harfi, kemudian di mad lazimnya musakkol harfinya, muhaffaf harfinya juga kena di sini. Gimana ini Mas? Mana kok tinggal berapa ini? Masih. Ya. Gimana? Ada apa ini? Gimana terusan ini? Mau langsung lapor ke dosen atau gimana ini? Masih ada yang perlu dibaca. Mbak Putri nggak mau coba baca satu kalimat atau gimana gitu Mbak Put? Sakitnya tadi yang sakit gimana? Gak apa-apa Mbak. Dan gak
baca nggak apa-apa, yang penting bisa ngerjakan tugasnya gitu, sama-sama gabung. Ya bener. Masih ada nggak Bu? Iya, lagi istirahat kata suaminya. Oh, Berarti ini mau di ya Bu, mungkin itu apa yang permasalahan yang terakhir, cara baca cepat atau ada alternatif, mungkin ntar kalau ada apa sinkronus ya, mungkin kita angkat, ditanyakan. saya ditanyakan dan didiskusikan mungkin. Sudah ini Pak Ali. Ada Gini Mas ya, biar kita kan sama-sama belajar, sampai kan juga Ya. hukumnya, dan kita sama-sama tahu gitu. Jadi saat tadi yang ada yang kurang pas itu cara bacanya, kita coba lagi. Contoh seperti Mbak Vivit tadi, saya minta Mbak Vivitnya di sini memberikan contoh yang apa, membaca yang ada satu alif atau dua harakatnya, biar soalnya tadi Mbak Vivitnya di sini baca yasin, iya-nya hampir sama dengan sinnya gitu. Jadi kita berangkat dari bismillah, pulang alhamdulillah gitu. Gimana Pak Ali? Ya coba sampean baca di sini tadi, sampean itu kurang ngepas di bacaan Toha, kemudian yasin dan hamim itu Mbak ya, itu iya-nya itu satu alif atau dua harakat, terus yang harakatnya kayak bendera itu panjangnya 6 harakat, 3 alif itu. Maksudnya saya ulang bacaan Yasin terus sama Toha. Hamim, Toha, sama Iya Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Terus. Toha. Ah, Gimana Pak? iya terus. Hamim. Hmm. Terus yang mana lagi Pak? Ya sudah cukup. Alhamdulillah. Kayak bulan Ramadan ya. Udah rusik sampai tengah malam. Sudah cukup Pak? Gimana ini Mas? Cukup ya? Udah sampai ini. Sudah Pak. Iya udah lagi. Kenapa Dek? Mau liburan Dek? Iya, mau diklonin. Lail. Ya, Sampean kan yang dapat nilai 99,9 Mbak ya. tobat. Mana ada? Enggak gitu. Makanya saya dapat nilai segitu, paling tiba-tiba ada di rumah. Udah. Ini ada air laut minta digarumin, ini gimana ceritanya? Aduh, masalah ini. Jangan apa aja gitu lah. Enak saya. Kita closing Gimana Pak? ini. Ya udah closing Pak. Foto dulu enggak? Boleh, foto dulu boleh. Nyucak. Ngiriin ya. Ini saya udah foto. Huruf C. Yang foto siapa? Ya Pak Ali, saya foto. Kita gini aja, kita gini. Sudah siap? Ya. 1, 2, 3.
Ya. Cabi-cabi. Ya, Bali. Saya yakin sebenarnya udah kalau bacaan-bacaan begini ya. Iya, saya Nanti sekali, oh ini 1 alif, ini 2 setengah. Saya sih ya sedikit banyak tahu lah ya. Cuma kalau sampai yang musbah, muhaf, bising saya. Pusing deh. Itu apa gitu, saya mudeng gitu. Makanya ini pencerahan benar menurut saya. Jadi kalau saya harus menerangkan itu kan berarti ini ada hikmah Bapak bergabung bersama di kelompok saya. Kayaknya jadi tertolong sekali. Kan begitu Pak. Kita closing ya. Ya, Pak. oke, makasih ya semuanya. Ya. Ini semua. Aku bisa nanti mungkin ini yang dapat kami sampaikan kelompok 6. Tentunya kami akan memberikan sesuatu yang terbaik, namun inilah adanya, kami hanya belajar dan memenuhi tugas daripada dosen. Jika ada kesalahan, kurang dan lebih, sama-sama belajar ya. Terima kasih teman-temanku semuanya. Belajar kelompok, semoga kita mendapatkan terbaik. Amin. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.